Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nih, saya mau bacakan tentang kondisi kesehatan fisikmu saat ini, ya. Mari kita cek. Karena ada yang nanya-nanya, nggak ada kan ramalan tentang kesehatan. Oke, mari kita baca. Berdoa dulu ya, dalam hati. Adakah penyakit di dalam dirimu terkait penyakit medis ataukah kena penyakit magic? Ada tambahan-tambahan, gerakan tambahan dari energi magic juga, itu memperparah ya. Atau mungkin jadi penyebab, atau itu mungkin sumber penyebab utama yang menjadi akhirnya kamu kena penyakit medis ya. Kita cek dulu. 1, 2, 3, 4. Kita baca garis besarnya dulu dari kartu tarot ya. Ada yang halusinasi tinggi ya. Ini sudah masuk ke kesehatan jiwa dan mental juga ya. Oke, kita minta dulu bantuan kartu-kartu kecil ini di toples ajaib. Saya kocok dulu ya. 3 ya. 1, itu orang lagi renov rumah kali ya, bunyi-bunyi gitu ya. Baikkan aja. Ini ada kata berbahagialah di kakimu sendiri. Mungkin beberapa dari kalian ini pekerja keras ya, mandiri, terlalu fokus bekerja dan lupa beristirahat. Makanya ya gitu, karena saking menjadi tulang punggung sehingga apa ya, bisa berpengaruh ke penyakit pikiran karena beban pikiran, beban tanggung jawab juga, beban fisik, capek fisik ya, karena ya gitu kurang beristirahat juga. Waktu yang harus kamu pakai untuk istirahat kamu pakai mikir gimana ya besok kira-kira ini permintaan dari ibu saya, adik saya lagi mau butuh biaya sekolah, atau kebutuhan saya atau anak saya bisa nggak kepenuhi bulan ini ya. Karena di bottom of the deck-nya ada kartu tentang halusinasi, kebingungan, kepikiran, banyak harapan yang mengusik pikiran juga ya. Jadi ya ada mungkin pengaruh-pengaruh dari luka batin juga ya, karena tentang kebahagiaan ya berarti ada sesuatu yang enggak membuat kamu merasa puas dan bahagia gitu ya. Ya itu juga mempengaruhi penyakit fisik maupun penyakit mental dan jiwa. Nah, luka batinmu akan pulih. Nah, jadi mungkin nanti luka batin ya, ada luka batin yang apa ya, menjadi pemicu gitu ya. Itu berhubung dengan tadi yang saya bilang, ada luka batin yang harus kamu pulihkan ya. Luka batin itu mungkin traumatik, masalah-masalah trauma, atau kamu merasa masih belum bisa memaafkan, nggak bisa terima gitu ya dengan kesalahan seseorang terhadap kamu ya. Makanya jadi luka batin deh ya. Ataupun mungkin ada seseorang yang mendendam sama kamu sehingga ada terkaitkan magic-magican gitu ya. Ini ada hari Minggu dan ada mendung. Nah, waduh, ini parah banget ya. Hari Minggu, ada sesuatu yang terjadi di hari Minggu ya, atau mungkin hari Minggu kamu akan pulih, atau kamu mulai bisa gunakan di waktu-waktu weekend ya, waktu-waktu kamu libur itu untuk beristirahat full dan memikirkan gimana tindakan kamu gitu untuk mengatasi penyakit ini gitu, atau memulihkan ya. Mungkin kamu bisa atur waktu untuk kapan saya harus di saat hari libur itu gunakan, enggak hanya mikir tentang beban kerja, beban pikiran, beban ya batin ya tapi juga harus beban memikirkan tentang kesehatan kamu ya. Di hari Minggu tuh gunakan waktu kamu untuk berpikir tentang kesehatan kamu, gimana nih caranya, kapan saya bisa periksa ke dokter, kapan saya bisa menyembuhkan, berusaha untuk menyembuhkan diri gitu ya. Atur waktu di saat waktu libur, kamu pikirkan dan atur waktunya kapan kamu harus siap untuk meriksa ke dokter atau ngecek secara magic apa ya, ngecek energi, siapa tahu ada pengaruh-pengaruh magic ya kamu ya. Dan mendung itu berarti sesuatu yang kayak ada keraguan ya, ya. Coba sering-sering berolahraga ya. Kalau mendung kan situasi yang mengendap ya, situasi yang mengendap di antara dingin dan panas. Jadi ada endapan-endapan yang terjadi dalam kondisi dalam
tubuh kita ya, berpengaruh ke tubuh kita juga. Ada endapan-endapan udara atau ya suhu gitu ya, begitu. Makanya sering-seringlah berolahraga. Di saat mendung itu paling bagus kita lakukan keluar di alam ya, gitu, menyatu dengan alam, menginjak tanah dengan kaki telanjang, terus menghirup udara segar ya di pagi hari, menyatu dengan alam semesta ya, begitu. Meditasi ke, latihan nafas ke, menyambut matahari pagi gitu kan. Nah gitu, sambil berolahraga kecil yang bisa memicu keringat ya, gitu. Orang yang jarang berolahraga tuh ngaruhnya ke berat ke fisik ya, berat jadi mager ya, berat gerakannya tuh kayak ngerasa berat gitu ya. Kalau orang yang sering olahraga, gerakan tuh cepat gesit gitu. Orang yang mager juga kurang olahraga itu biasanya mereka gerakannya tuh agak lambat karena berat gerakannya, kurang ada peregangan otot ya, terlalu banyak ketegangan saraf-saraf ya. Nah, sebenarnya semua itu bisa diatasin ya. Tentang kesehatan kamu ini, dari kaki sampai rambut itu bisa saja penyakit komplikasi ya. Ada beberapa dari kalian komplikasi karena apa? Terlalu lama move on, terlalu lama melakukan gerakan yang menjadi pencegahan gitu ya. Misalnya kalau kita udah tahu nih, aduh gue kayak rasanya badan saya kurang enak deh, coba minum vitamin ke, makan ke dijaga ya, minum vitamin apa ke, atau inisiatif langsung ke dokter ke, atau coba lakukan gerakan-gerakan tambahan seperti olahraga gitu kan. Mungkin otot gue, saraf gue ini butuh diregangkan gitu, dilenturkan kayak gimana kayak bangun dari tidur aja tuh kalau kita kayak gimana ya, meregangkan badan itu kan sering bunyi ya, krek gitu itu membantu untuk merilekskan tubuh dan pernapasan juga ya. Jadi beberapa dari kalian mungkin kurang melakukan aktivitas perpindahan gerakan tubuh gitu. Maksudnya kalau kamu duduk ya duduk gitu, berdiri ya berdiri, nggak ada dan itu tuh waktunya lama baru kamu melakukan gerakan lain lagi. Nah, kamu jatuh sakit, kamu tuh butuh sesuatu yang seimbang, sesuatu yang adil buat diri kamu. Jadi kita tuh harus bersikap adil terhadap tubuh kita juga. Jangan ikuti kemauan, malas saya lagi pengen rebahan aja, padahal fisik kita butuh olahraga juga gitu ya. Jadi kalau kita adil sama diri kita, sama tubuh kita, sama jiwa kita, maka kita harus bisa seimbang ya. Itu kebanyakan ini pikiran tentang harapannya, cita-citanya ya, dalam karir, keuangan, atau ada yang punya harapan pingin bangun rumah ya, pingin punya banyak duit pikiran tentang harta ya, pingin jadi orang besar atau punya posisi yang bagus. Ada juga pikiran tentang cinta, pasangan. Ada juga yang ya mana ya, mungkin karena kalian terlibat dengan orang toksik juga, itu ngaruh juga di menambah penyakit dalam diri. Kalau kita sering terkoneksi atau berhubungan dengan orang yang toksik kan otomatis pikiran kita hanya sibuk ke dia gitu. Apa-apa yang dia ciptakan selalu menguasai pikiran kita, makanya kita lupa dengan hal-hal lain yang penting buat kita ya. Kita lupa dengan kesehatan sendiri, kurang makan, kurang tidur, mikirin dia terus, atau kita berusaha untuk membahagiakan dia sehingga kita lupa tentang kebahagiaan diri kita sendiri ya. Dia sakit kita ngurusin, kita sakit kita ngurus diri sendiri, malah kadang kita juga gak sempat juga ngurusin diri sendiri karena yang kita fokuskan pikiran full ke dia doang gitu ya. Ini apa lagi? Ini kita cari ya, itu baru bagian pikiran ya, bagian pikiran dan mental. Beberapa dari kalian ini butuh relax, butuh santai ya, kurang santai nih, kurang jelong-jelong, kurang refreshing. Kamu butuh refreshing, butuh santai ya. Atau beberapa dari kalian ini penyakit kalian dipicu oleh minuman-minuman yang kalian minum bersoda ya, atau kafein ya, itu dihindarin ya. Karena itu bisa memicu jantung, penyakit jantung ya, juga penyakit lambung, juga bisa ke
nafas gitu ya, sesak di dada gitu, karena kalau lambung dia bisa naik ke dada gitu ya. Jadi cobalah kurangi minuman beralkohol atau mengandung soda atau kafein ya. Jauhi penyakit minum-minuman seperti itu yang dapat memicu penyakitmu secara tiba-tiba ya. Dan sering-seringlah minum air. Kamu perlu minum apa nih selain minuman obat-obatan dari kedokteran, kamu minum obat tradisional juga nih ya, harus. Dan terutama yaitu air putih dijaga sesuai takaran minum per hari, wajib minuman per hari takaran minum per hari itu berapa, 1,5 liter ya. Jangan sekaligus kamu telan, harus bertahap gitu kan, sehari 3 kali atau sehari berapa kali terserah, yang penting itu cukup atau lebih daripada 1,5 liter itu kebutuhan tubuh kita ya. Itu menetralkan ya racun-racun yang di dalam tubuh ya, menetralkan penyakit. Ya kebanyakan kalau airnya sesuai berarti dia akan menetralkan racun dalam tubuh gitu ya. Terus kalau airnya juga sesuai dalam tubuh kita juga mempengaruhi meningkatkan elastisitas kulit gitu ya. Jadi kulit kita kalau sudah mulai kering kayak saya nih ya, saya kurang, apalagi kalau perokok ya, saya juga perokok. Jadi itu kalau kesekan tangan saya kalau sudah kering, waduh ini saya kurang minum air nih gitu ya. Dan kebanyakan minum vitamin C atau konsumsi vitamin kulit itu harus didukung dengan konsumsi air yang sesuai takaran per hari. Karena kalau kurang daripada itu maka itu tidak seimbang. Jadi vitamin yang kita konsumsi ini dia membutuhkan kadar air yang seimbang supaya dia bisa berfungsi dengan baik untuk tubuh kita. Tapi kalau vitaminnya kita konsumsi rutin tapi konsumsi airnya kurang, maka itu akan menjadi penyakit yang mematikan juga. Itu kayak teman saya gitu, dia suntik vitamin tetapi dia jarang minum air, akhirnya memetong gitu. Jadi semua itu dari pola hidup kita juga ya. Terus keep it raw ya, have fight, love is coming, surprise, infinity. Kamu tuh kayak hindari ya, beberapa kali ini jantungan kali ya. Jadi kalau ada yang ngagetin atau sesuatu kabar yang mengejutkan tuh, kamu langsung drop. Hati-hati ya, coba hindari. Coba kalau kamu punya penyakit jantung, jelaskan ke teman-teman kamu atau orang-orang sekitar kamu, tolong jangan ngagetin saya dong gitu ya. Beritahukan supaya mereka nggak ada penyakit jantung ini ya. Atau berita-berita yang kamu dengar tuh langsung kamu masukkan ke pikiran, langsung kamu telan mentah-mentah, itu juga bisa kamu drop tiba-tiba. Hati-hati, semua itu bisa kita kendalikan. Mau kabar buruk tiba-tiba, tenang dulu, minum air, duduk, atur napas, baru kita pikirkan. Jangan langsung di fight ya, jangan langsung di telan mentah-mentah, langsung dikonsumsi, langsung dipaksa pikiran kita untuk mencerna. Pagi-pagi itu bangun sebelum beraktivitas, minumlah air segelas dulu, karena tubuh kita ya, ion-ion tubuh kita itu harus tercukupi dulu baru kita melakukan aktivitas di pagi hari. Karena dalam keadaan kosong bisa menyebabkan penyakit iritasi lambung ya. Bisa ada gesekan karena kering ya, kurang air. Jadi ketika kita beraktivitas itu kan jantung terpompa ya, kenceng gitu kan, pikiran kita mulai sibuk, gerakan kita mulai eksis. Nah itu butuh air juga ya, yaitu bentuk-bentuk dari keadilan terhadap fisik kita ya, tindakan yang adil terhadap diri kita sendiri, terhadap kesehatan fisik kita ya gitu. Ya ini penyakit, ada hati ya, ada bagian penyakit hati, penyakit jantung ya. Jadi hindari yang namanya kejutan-kejutan ya, orang mengagetkan atau kamu mendengar berita buruk, jangan langsung ditanggapin. Tenang dulu, minum air dulu, santai dulu, baru kamu pikirkan ya. Terus lagi tentang cinta ya, ini tekanan batin ya. Nggak usah terlalu fokus ke situ ya, karena hidup ini bukan hanya tentang cinta doang yang harus kita pikirkan ya. Biarkan cinta itu datang ya, love is coming, biarkan dia tak datang dengan sendirinya ya. Pertemuan, keinginan bertemu dengan seseorang itu, kerinduan yang terlalu mendalam menjadi
beban pikiran sehingga jatuhnya ke penyakit apa lagi. Tree Wisdom, ada Inner Child ya. Beberapa dari kalian ini punya trauma mendalam tentang masa lalu. Mungkin ada sesuatu yang kayak kamu tuh takut banget, kayak misalnya cacing, atau kayak Raffi Ahmad tuh kan dia takut rambutan ya. Mungkin di masa kecil dia sering ditakutin sama benda tersebut ya, atau media tersebut, sehingga kalau tiba-tiba ngelihat benda tersebut atau di dekat sama benda tersebut, langsung efek penyakit ya, memicu penyakit kamu karena kamu nervous ya, atau kaget gitu ya, jadi bisa drop. Itu pengaruh juga ya, pengaruh secara energi. Gerakan yang tiba-tiba terjadi yang menakutkan itu bisa menguras energi kita drastis, total ya, full banget itu. Biasanya kalau kalian ketemu sama orang yang kayak kalian takutin ya, yang kalian takut banget sama orang itu, tiba-tiba kalian ketemu langsung gemetar kan. Nah itu habis pulang langsung kamu panas, demam gitu. Atau kamu bertemu dengan makhluk gaib, itu karena energi kita ketarik ke fokus kita tadi, karena tiba-tiba langsung terkejut kan, dan energi kita langsung tersedot gitu, tersadap oleh ketegangan kita tadi ya gitu. Dan kehadiran makhluk gaib juga itu menyerap energi kita. Kenapa? Dia memaksa untuk menguasai kita saat itu, supaya kita merasa takut, supaya kita merasakan keberadaan dia itu ngaruh banget ke kondisi fisik kita dan energi kita ya, karena akhirnya energi kita terkoneksi dengan energi mereka yang di luar nurul itu, di luar nalar itu ya, berhubungan dengan gaib itu ya. Itu sangat menguras energi kita. Jadi ya itu, kita harus menggunakan ya ilmu-ilmu spiritual juga ya, untuk penangkal atau pemulih ya, dengan cara membaca ayat-ayat ya, doa-doa lah, yang terus langsung cepat cuci muka ya, setiupkan ke air, segelas air, terus cuci muka kamu, kepala kamu ya, basahin, terus bagian dada, supaya karena air itu walaupun nggak dibacain itu sangat positif ya. Kandungan air, zat-zat yang terkandung dalam air itu mengandung energi positif tinggi ya. Jadi sekali usap ya ke badan kita, langsung tuh energi kita bisa berubah. Jadi tidak hanya untuk membantu kesehatan fisik, kebutuhan fisik ya, kebutuhan tubuh, tapi juga bisa merubah suasana hati dan pikiran. Jadi kalau dalam keadaan tegang atau nervous atau ya emosi, itu coba orang yang emosi, misalnya kamu berhadapan dengan orang yang emosian, tiba-tiba dia marah kencang banget marahnya, coba kamu ambil air terus siramin ke mukanya. Walaupun dia masih marah, dia sangat marah karena kelakuan kamu itu, tapi tiba-tiba marahnya pasti meredup. Tapi jangan lakukan itu ya semua orang. Ambil aja tuh air segelas, kamu celupin tangan kamu atau siram ke tangan kamu sedikit, terus kamu semburin, percikin gini ke wajahnya. Psst. Kaget dia, tiba-tiba tuh energi yang tadinya memuncak banget amarahnya ya, menggoncang dia untuk harus melakukan gerakan-gerakan narsis ya, temperamental ya, langsung tuh reda seketika. Itulah filosofi api akan mati dengan air ya. Api aja yang berapi-api ya, menyala-nyala ya, kalau disiramin air pasti mati. Apalagi kita manusia yang punya pengendalian diri, perasaan ya gitu ya. Kita yang punya otak, api aja bisa mati oleh air, disiramin air. Gimana kita manusia yang punya perasaan, punya kepekaan, punya hati, punya pikiran, gak bisa diredakan oleh air yang sepercik itu, sekali percik itu ya. Jadi saya tuh kalau ketika saya sudah emosi, saya langsung cepat-cepat minum air, saya langsung duduk tenang, dan saya cuci muka. Atau kalau terlalu terlalu numpuk ya, saya mandi dengan ayat-ayat doa gitu ya, membaca doa, terus saya tiupin ke air, langsung segera mandiin atau cuci muka ya. Kalau kamu di kantor ya cuci muka, basuhin muka kamu, coba kamu ngantuk, cuci muka, atau siram kepala kamu, basahin kepala kamu, pasti tuh otak kamu segar lagi
ya. Tuh. Jadi bawahnya kamu tuh ngantuk terus kalau sudah mengandung berhubungan dengan energi magic ya. Itu kamu bawahnya ngantuk terus, tidur terus, pingin ngantuk, pokoknya bawahnya bantal terus. Gitu ya. Kemudian dari kalian kalau terkait dengan penyakit magic ya, itu berarti kamu itu sering mendengarkan suara-suara aneh ya. Di hutan ketika kamu melewati jalan-jalan yang ada hutangnya ya, hutan bukan hutang, hutannya ya, atau kesunyian ya, tempat yang sepi, itu pasti ada rasa ketakutan atau ada bisik-bisikan yang kamu dengarkan gitu ya. Bisikan gak langsung di telinga tapi bisa di pikiran. Itu cara makhluk gaib menyampaikan sesuatu ya, sesuatu ke kita itu melalui perasaan kita ya, insting kita, naluri kita gitu ya. Itu kalau kamu sering dengar suara-suara dari hal-hal gaib ya, itu memang kamu sedang dihujat habis-habisan dengan energi magic seseorang kepada kamu ya. Dan kamu yang punya penyakit pernapasan, sering-seringlah menyatu dengan alam semesta ya, sering-seringlah menghirup udara segar di alam terbuka ya. Ada pepohonan yang hijau-hijauan itu ya, duduk di bawah pohon, menghirup udara segar gitu ya. Ketenangan, kamu butuh itu meditasi, dan itu yaitu meditasi kan, tempat-tempat sepi, mengambil udara segar dan bermeditasi, ambil energi baru di situ ya, sangat mensupport kamu untuk pulih juga gitu. Bisa fokus ke diri kan, sering-seringlah fokus ke diri, kita bisa peduli tuh, bisa kita terarahkan tuh loh, kamu cara menyembuhkan tuhnya dengan ini, kamu coba ke sini. Kalau kita nggak fokus ke diri, kita fokus kepada hal-hal lain terus, kita nggak akan punya waktu untuk memikirkan tentang kesehatan diri kita, kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan jiwa kita juga ya. Ini kemungkinan besar kalian ini ada magicnya ya, dan juga ada inner child ya, trauma masa lalu, tekanan batin, luka batin masa lalu ya, membuat kalian sering dunia kalian terasa kelabu itu ya, harus dipulihkan itu ke batin kalian. Dan juga pola makan, pola minum ya. Ada juga memang cara kamu mengonsumsi minuman atau makanan yang kurang serat atau kurang bakal memicu penyakit kamu. Dan ini beberapa dari kalian itu penyakit bawaan dari turun temurun, atau memang dari kecil kamu sudah sakit begini ya. Ada ramuan-ramuan ini ya, Triwisdom, tentang pohon ya. Berarti ada batang pohon atau kulit pohon yang bermanfaat untuk menjadi ramuan. Berarti itu cocok ya, saya bilang tadi, minumlah ramuan-ramuan tradisional juga, jangan cuman pengobatan medis aja ya gitu. Jadi sering-seringlah minum obat-obat tradisional juga ya. Tuh, dari kulit kayu, ada juga dari itu biasa ya, saya di Bandara Babula Ternate, jadi selalu ada pesawat mendarat atau berangkat. Jadi itu ada kulit kayu yang bakal, ini petunjuk ya, kulit kayu atau batang kayu yang bisa direbus untuk kamu minum. Itu ramuan yang bisa menyembuhkan kulit kamu ya, penyakit kamu. Dan juga ada daunnya juga atau buahnya ya. Aduh, saya kenapa lagi nih tiba-tiba. Biasanya kalau saya baca energi orang yang lagi penyakit ya, ada penyakit tuh saya tiba-tiba merasakan penyakit mereka. Ini saya rasakan bagian perut bagian kiri. Adakah yang mengalami penyakit bagian perut? Ya. Jadi kalau saya baca energi pribadi seseorang, kalau dia punya energi negatif yang tinggi atau ada pengaruh magic, itu saya langsung drop. Tiba-tiba saya ngerasakan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu. Jadi refleks gitu ya, langsung ngaruh ke tubuh saya langsung rebahan dulu, saya istirahat dulu, baru saya lanjutkan pembacaan pribadi gitu. Pembacaan tentang mereka, jadi saya minta jeda dulu ya, saya istirahat dulu karena saya nggak mampu, tubuh saya nggak kuat gitu
Ini saya berasa bagian perut bagian kiri ini sakit tiba-tiba. Aduh, kita cek lagi. Calling your soulmate. Prayers information. Nah ini ya, calling your soulmate. Ini bukan hanya tentang pasangan, tentang cinta doang, tetapi tentang doa yang kita panjatkan. Jadi spiritualitas ditingkatkan, iman, takwa kita, ya, pendekatan lagi dengan Ilahi Rabbi, minta petunjuk supaya kamu diarahkan untuk mengobat kemana ke, membersihkan energi ke. Kalau ke hati kamu terarah atau terpikir tentang seseorang, cari dia. Kalau kamu ingin membersihkan energi dan kamu terpikir terlintas tentang saya, ya sudah, hubungi saya, siapa tahu saya bisa membantu kamu, ya. Terus berdoa sama Tuhan, ya. Ini ketika kamu sedang ibadah, ya, berdoa, siapkan 1 gelas air, terus bacain doa apa aja, permintaan apa aja, pakai bahasa Indonesia aja, pakai bahasa kamu aja, terserah. Allah itu maha mendengar, maha mengerti, maha memahami. Kita tuh yang justru nggak tahu apa-apa, yang kita tahu yang sebatas kita tahu aja, tapi Allah itu maha mengetahui dan maha mengerti segala yang kita tidak mengerti. Jadi ucapin aja, ya Allah, sembuhkan saya, tolong berikan saya petunjuk untuk gimana caranya menyembuhkan penyakit saya, dan tolong ringankan atau sembuhkan saya melalui air ini. Ditiupin aja di air. Itu elemen-elemen dalam air itu, ya, kandungan zat-zat dalam air itu tiba-tiba langsung berubah menjadi sesuai dengan bacaan-bacaan doa kita. Dia membentuk elemen-elemen yang menangkap doa yang kita panjatkan, terus ketika masuk di kita dia bekerja sesuai permintaan kita gitu. Itu ajaib tapi nyata. Ada tuh praktek seorang profesor, ya, profesor dokter dari Jepang kalau nggak salah itu. Dia mengatakan ketika air itu dibacakan doa Bismillah, itu langsung elemennya tuh berbentuk kristal-kristal yang unik. Padahal tadinya nggak gitu. Itu masuk akal, ya. Jadi doa-doa itu bisa kita panjatkan sendiri, ya, nggak harus semuanya kita harus minta sama orang lain. Tapi kalau kita nggak paham caranya atau kita kurang yakin, minta sama orang-orang yang sudah berbakat atau ahli gitu, ya. Jadi segala penyakit dalam diri kita terkait magic atau medis pun semuanya bisa disembuhkan oleh Ilahi Rabbi, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi panjatkan doa saja, ya. Kalau emang gak langsung sembuh, tapi sering-seringlah lakukan itu, meminta doa, ya, meminta kesembuhan, lalu tiupkan ke air. Permintaan kamu tadi itu baca ayat-ayat apa aja, ya. Baca doa apa saja yang menurut keyakinan kamu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Alkitab kamu yang beragama lain. Silakan baca dan tiupkan ke air. Nanti airnya berproses mengikuti permintaan kamu dan minum. Basuh muka, basuh ubun-ubun, basuh dada, di mana bagian kamu yang sakit langsung dibasuhkan, ya. Dibasahin ke tangan, langsung digosokin ke tempat yang sakit. Terus isyaratnya tuh membuang, digosok tuh kayak gini, gitu. Seolah kamu melempar menggeserkan sesuatu kayak semut di tangan kamu, ya, gini. Basahin dulu, terus gitu 3 kali, gitu, ya. Gitu. Kamu bisa memulihkan diri sendiri kok, ya, dengan doa-doa kamu. Kalau kamu ngerasa kurang kuat, kurang yakin, silakan cari orang yang sudah ahli, ya. Dan ini calling your soulmate dalam hal cinta, ya, segalanya tuh, ya, gak usah terlalu dipikirkan, ya. Kamu berharap sama seseorang membuat kamu sakit pikiran, sakit batin, atau kamu masih belum rela dengan kehilangan dia, dengan sikap dia yang tidak sesuai hati, ya, menyalahi aturan dalam, ya, hubungan, ya, membuat kamu menjadi luka batin, sakit hati, kurang bahagia, kamu jadi muram hidupnya, ya, aura kamu menjadi gelap karena terlalu banyak kepikiran. Itu coba jangan maksa orang itu harus berubah sesuai keinginan kita, tapi kita coba rubah cara kita menyikapi dia atau merespon dia. Itu buatlah batasan untuk nggak seharusnya setiap hari itu hanya dia yang kita fokuskan. Nggak seharusnya kita maksa dia untuk menjadi sesuai keinginan kita. Lepaskan aja semuanya, lepasin, biarkan. Kita bisa berdampingan satu atap, tapi untuk satu hati itu nggak bisa, ya, kecuali memang gimana, ya, ketemu yang cocoknya gitu, ya.
Jadi yang cocok aja masih cekcok, apalagi yang nggak cocok. Jadi segala sesuatu tuh biarkan dia mengalir aja ya, tapi kita tunjukkan sikap kita yang bisa dihargai juga ya, gitu. Lalu semuanya yang menjadi beban pikiran, beban hati, beban keinginan, dilepaskan saja sama Allah. Ya Allah, saya ingin ini, kenapa dia begini, tuangkan semuanya ya. Baru kamu nanti akan mendapatkan inspirasi atau ide-ide yang bakal meluaskan wawasan kamu, supaya nggak harus gitu loh, ada nih cara ini gitu. Intinya kita harus rileks dengan ketidakpastian atau ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan kita dengan seseorang. Itu ya, rileks aja, santai aja gitu. Semakin dipaksakan kita makin menjadi tekanan batin, beban. Jadi nggak usah lah menghabiskan waktu berhari-hari hanya mikirin dia, fokus ke dia. Waduh, kamu nggak mikir dirimu ya, akhirnya jatuh sakit kamu. Healing family issue. Di sini ya, beberapa dari kalian ini dalam penyakit itu kamu perlu banyak-banyak healing. Beberapa dari kalian ini rindu sama anak-anak kalian. Beberapa dari kalian ini sih rindu sama sosok seorang ayah atau seorang ibu yang sudah meninggal. Ya, kasihan, sedih ya. Ya, temui mereka kalau kalian rindu ya, atau temuikan mereka dalam doa. Gitu ya. Kalau kalian terpisah oleh jarak dengan anak, dengan saudara, dengan orang tua, dengan pasangan, itu tinggal doa aja. Sampaikan rindumu melalui doa. Mintalah kepada Tuhan untuk bisa bertemu mereka. Kalau sudah meninggal ya sudah, kamu ziarah aja. Gitu. Kalau kamu rindu sama anak-anak, temui mereka. Ya, berdamai dengan orang yang mungkin kalian sudah mantanan, sudah cerai, dan mungkin pasangan kamu itu mantan kamu nggak mau pertemukan kalian. Doa aja, pasti akan dipertemukan kok ya. Ya namanya darah daging kita ya. Gitu. Beberapa dari kalian ini rindu ayah ya, keinginan untuk pasangan gue nih coba kayak dia bisa menjadi seperti ayah saya gitu. Aku dari dulu saya mengharapkan dia itu jadi seperti pengganti sosok ayah saya, ternyata nggak bisa. Udah nggak usah, nggak ada orang yang bisa sesuai dengan harapan kita ya. Jadi intinya kita tetap baik aja, tetap melakukan yang terbaik, penuh kasih sayang ya, tetap peduli. Kalau emang nggak bisa ditolerir ya sudah, lepaskan. Nggak lepaskan secara, mungkin nggak harus bisa jarak ya, bisa tempat ya, tapi seenggaknya pisahkan dari hati kamu supaya kamu nggak terlalu tekanan, terlalu tertekan batin ya. Ini juga ada perlindungan dari leluhur kamu ya. Mungkin beberapa dari kalian ini diserang oleh magic, jadi ada leluhur kamu yang juga mengintai kamu. Di samping kiriman-kiriman gaib, makhluk-makhluk gaib yang dikirimkan untuk mengintai kamu, ternyata ada loh leluhur kamu yang juga mengintai kamu untuk menjaga kamu, mengikuti kamu ya. Tuh, ini ada juga dari ibu yang sudah meninggal atau ayah yang sudah meninggal, atau keluarga dari ibumu atau keluarga dari ayahmu. Orang tua ya, maksud saya, orang tua atau leluhur mereka turun ke kita gitu ya, nyari kita, lindungi kita gitu ya. Oke, kita masuk ke kartu intuisi cinta ya. Kesehatan, bagaimanakah kesehatan, tentang kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. Ini akan pulih kok ya, ini aja luka batinmu akan pulih. Berarti
kalau kamu mau memulihkan diri dengan cara-cara yang saya tunjukkan tadi ya, antisipatif ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah parah berarti harus mengobati dong ya. Ini minggu tentang liburan ya, harus banyak-banyak refreshing, relaxing ya. Gunakan waktu sejenak untuk beristirahat juga gitu ya. Memulihkan luka batin, kebebasan dari orang toksik dan hubungan toksik. Nah ini kamu tuh penyebab penyakit kamu juga karena kamu terhubung dengan orang-orang toksik. Makanya mereka sampai main magic lah, atau mungkin sikap mereka yang terlalu menekan, menjadi tekanan dalam batin kamu sehingga itu muncul penyakit dalam diri. Jadi kamu harus segera bebaskan diri kamu dengan hubungan-hubungan orang toksik atau perkataan-perkataan orang toksik. Jangan didengarin ya, jangan dikumpulin di dalam diri kamu, di pikiran kamu ya. Ya, sudah saatnya kamu harus menyembuhkan luka batin kamu itu ya, dan bebaskan diri dari hubungan toksik atau orang-orang toksik atau perkataan-perkataan toksik. Cinta tanpa syarat, self love, memperjuangkan gairah, kasih sayang, apa nih, ketertarikan, saling Dan yang kedua ini tentang cintai diri sendiri. Kamu dianjurkan untuk mencintai diri sendiri ya, self love, self care ya. Berjuanglah untuk diri sendiri dulu ya. Bangkitkan gairah hidup kamu dari hal-hal negatif ya. Jangan biarkan hal negatif menguasai kamu sehingga kamu nggak bisa bangkit lagi gitu ya. Gairah hidup kamu harus dipicu dari melepaskan energi negatif atau energi toksik, orang toksik, baru kamu bisa pulih dan bangkit lagi, menjadi bahagia lagi ya. Kasih sayang ya. Coba, mungkin beberapa dari kalian ini terlalu banyak tekanan sehingga kamu lupa dengan orang-orang yang membutuhkan kasih sayang kamu di sekitar kamu. Itu mungkin orang tua kamu butuh kepedulian, anak kamu, saudara kamu gitu ya. Lebih tingkatkan kasih sayang kepada orang lain ya, supaya kasih sayang kamu ini jangan hanya diberikan kepada orang yang toksik tadi ya, orang yang gak bermanfaat, orang yang gak ada kontribusinya, tapi kasih sayang yang adil terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang sangat kita sayangi, yaitu keluarga kita ya, anak kita, saudara kita. Coba sering-seringlah peduli juga kepada mereka ya. Kasih sayang terhadap orang tua ya. Ya oke. Jadi beberapa dari kalian ini kalau sudah sembuh, kalian menginginkan cinta sejati, kalian akan dapatin ya. Kalian ingin bahagia ya akan dapatin. Semua berawal dari diri kita sendiri. Kita ingin bahagia ya kita bahagia. Kalau kita inginnya galau terus ya, kita silahkan memikirkan mereka yang toksik, memikirkan perkataan orang, tetap terhubung dengan orang toksik, tetap berhubungan dengan orang toksik, silahkan, nggak apa-apa. Kalau itu yang kamu mau ya sudah. Kan yang sakit kan kamu, bukan siapa-siapa, bukan orang tuamu, bukan saudaramu, kamu sendiri kan. Nah jadi carilah cinta tuh yang tanpa syarat. Kayaknya kamu berhubungan dengan orang yang cinta bersyarat ya, itu menjadi luka batin ya, tekanan batin juga ya, nguras energi, nguras duit, nguras waktumu, nguras duit pula. Wedel, udah ya. Jadi carilah hubungan tuh yang saling menguntungkan, saling bermanfaat, saling mendukung, mensupport, saling memberi, saling sayang, saling tulus dan tak bersyarat ya. Kalau orang yang sayang sama kita, energi dia tuh membuat kita sayang sama diri kita. Kita ada kesadaran diri untuk menyayangi diri kita juga. Tapi kalau orang yang toksik atau bukan orang yang tidak sayang sama kita, yang memanfaatkan kita doang, itu kita merasakan bukan diri kita yang menjalani hubungan itu. Pertentangan banget kan gitu. Tertarik, menggoda, hubungan intim, intervensi orang ketiga, pihak lain. Nah tuh cocok sekali ya. Jadi ini tuh ada, kamu tuh tertarik dengan orang yang salah ya. Kamu tergoda dengan ya mungkin kamu terhubung dengan orang yang memanfaatkan kamu secara fisik ya. Dan ini luka banget, menjadi luka batin karena dia hanya memanfaatkan tubuh kamu ya. Dan beberapa dari kalian ini luka batin ini tumbuh dari kehadiran orang ketiga atau pihak keluarga atau pihak lain yang tidak
senang dengan hubungan kalian sama pasangan kalian, atau beberapa dari kalian itu ingin memisahkan kalian, ya. Itu intuisi cinta yang berpesan begitu, ya. Ya, atau beberapa dari kalian mungkin kurang melakukan hubungan, mungkin pengaruh seks juga, ya. Itu menjadi penyakit juga sih, nggak tahu ya, kalau secara kedokteran saya kurang paham. Karena mungkin ada hormon-hormon yang harus dikeluarkan, ya. Aduh, parah nih, kenapa keluar kartu ini lagi, ya. Tapi itu yang harus saya bacakan, ya. Memang dia keluar begini, intervensi orang ketiga. Jadi ada pengaruh orang ketiga, masuknya orang ketiga, atau pemisah, jurang pemisah dari orang ketiga, ya. Campur tangan dari pihak keluarga yang ingin memisahkan kalian. Itu juga pengaruh ke ketidakbahagiaan kamu, dan itu menjadi satu penyakit, menimbulkan satu penyakit dalam diri karena tekanan batin, ya. Tidak bahagia itu akan memuramkan aura wajah, aura tubuh, dan dia sampai ke dalam, menusuk ke dalam tulang dan hati, ya. Jadi hati-hati kalau kalian yang sudah terkoneksi dengan magic. Kalau wajah kalian sudah buram, segeralah membersihkan energi, ya. Buka aura kamu kembali supaya segar bugar, karena itu dari aura dia masih bisa masuk energi negatif itu, dia dari kulit kita sampai ke tulang, isi dan tulang. Itu kalau sudah tembus ke tulang, itu sudah berarti kamu akan sakit. Berbagai macam penyakit akan timbul di diri kamu, akan muncul satu persatu, ya. Jadi kalau aura-aura kalian sudah mulai kelihatan buram, udah, ya, mungkin kalian tidak menyadari, tapi ceklah energi kalian dulu, ya. Gitu. Ini di bottom of the deck-nya ada menikmati hidup, berbahagia dengan diri sendiri, bersenang-senang, kumpul-kumpul dengan teman. Nah, sering-seringlah menikmati hidup ini. Mau susah atau senang, dinikmati. Kalau kita nggak bisa merubah keadaan, dinikmati keadaan itu. Nikmati aja, karena dia akan berubah dengan sendirinya tanpa kita harus memaksakan. Kita boleh melakukan perubahan, tapi kalau di luar kuasa kita, ya kita nggak bisa merubah. Jangan paksain, nikmati aja gitu, ya. Berbahagialah dengan diri sendiri, bersenang-senang, izinkan diri kalian untuk menikmati kesenangan bersama teman-teman juga. Jangan terlalu mengurung diri. Kita mungkin introvert, tapi terkadang kita membutuhkan energi orang lain, ya, dengan bercanda, ya, dengan suasana lain gitu, ya. Suasana lain juga bisa membantu kita untuk tidak galau berlama-lama, tidak sedih berlama-lama, ya. Kita bisa relax, kita bisa enjoy dengan keadaan, kita bisa pulih, kita bisa fresh kembali gitu. Jadi jangan terlalu menutup diri dan menarik diri dari, karena terkadang kita juga butuh refreshing. Bukan terkadang, tapi memang harus itu. Masa tubuh kita dan jiwa kita dipaksa terus untuk fokus ke bekerja, beban pikiran gini-gini? Enggak dong. Itu bentuk-bentuk yang tidak adil terhadap diri kita. Jadi dengan mengalihkan suasana, ya, mengalihkan fokus kepada hal-hal yang menyenangkan, itu juga memicu pemulihan, membantu pemulihan. Oke. Ini intuisi langsung semesta, ya. Pesan dari semesta juga ini. 1, 2, 3. Banyak orang yang akan respect padamu karena kamu sangat berkualitas dan pantas diapresiasi. Nah, ini ada yang sirik sama kamu, ada yang kagum sama kamu, ya. Jadi kalau kamu akhirnya bisa pulih kembali, beraktivitas kembali, cerah ceria kembali, ya, kamu sudah bisa sadar bahwa mungkin kamu sudah berhasil melepaskan orang toksik itu, nanti teman-teman kalian pun akan senang, ya, dan salut sama kamu, ya, juga berbahagia, ya. Berbahagia karena kamu sudah terlepas dari hubungan toksik tersebut. Jadi kamu akhirnya kembali ke diri kamu sendiri lagi gitu, ya. Dan kalau kamu mau melepaskan gitu. Tapi beberapa dari kalian juga ini iri, ya. Kenapa mereka mengirim magic sama kamu?
ya, ingin menjatuhkan kamu, menghancurkan kamu, membunuh kamu melalui magic juga ya. Ini karena mereka lihat kamu itu berkualitas, kamu itu selalu mendapatkan apresiasi, apa-apa yang kamu lakukan itu selalu berhasil itu ya, kamu selalu mendapatkan kedudukan yang sesuai dengan pencarian kamu, sedangkan mereka enggak ya. Orang kalau sirik itu jatuhnya gitu-gitu ya. Ada keajaiban di kata-katamu dan pikiranmu, maka bicaralah yang baik dan berpikirlah yang baik. Nah, jadi ada keajaiban di kata-kata kamu, berbicaralah yang baik ya. Berbicara yang baik akan membuat pikiran kita semakin baik, hati kita juga semakin baik, perilaku kita juga semakin baik. Berpikirlah yang baik juga, itu juga akan menghindarkan diri kita dari pemikiran-pemikiran negatif atau overthinking atau terdistraksi ya. Jadi kalau kita sering berpikir baik, maka jika ada yang ingin mempengaruhi pikiran kita, menguasai pikiran kita dengan cara perkataan-perkataan yang ya intinya menarik kita ke bawah lah ya, mempengaruhi kita supaya kita ikut dengan mereka atau mendengarkan pendapat mereka. Aduh, udah deh, buatlah batasan ya. Kalau kalian sering berpikir baik ya, kalau kalian bisa menilai dulu sebelum mengonsumsi perkataan orang atau hal-hal yang masuk di pikiran kalian, ya otomatis hidup kalian akan semakin baik, pikiran kalian juga semakin positif, dan aura kalian juga semakin cerah ceria, dan hidup kalian juga makin bahagia, hati kalian juga makin bahagia, dan kalian akan bertemu dengan orang-orang positif nantinya, jauh dari orang-orang negatif, karena kalian sudah bisa lebih jeli membuat batasan dengan orang-orang. Kalian bisa mempertajam insting kalian dengan cara dari pikiran kita. Kalau pikiran kita makin baik, makin positif ya, cara-cara sikap dan tindak tanduk kita juga, perkataan kita makin positif, makin baik-baik ya, mengarahkan orang kepada hal baik. Dan kalau kita marah, jangan sumpahin orang dengan kata-kata yang negatif, tapi sumpahin mereka dengan kata-kata yang positif. Nah, itu bentuk-bentuk kita akan bahagia. Kita akan mendapatkan bahagia yang kita cari selama ini ya. Kalau kita ikut-ikutan kata-kata yang gak baik, ikut-ikutan orang berkata-kata yang gak baik, otomatis kan kita akan jadi toksik ya. Bergabunglah kita dengan orang-orang toksik nanti ya. Jadi semakin bicara baik, semakin berpikir baik, hidup kita akan semakin baik. Kemudian jangan terlalu menyalahkan keadaan atau orang lain. Tuh, anak saya batuk ya. Jangan terlalu menyalahkan keadaan atau orang lain. Berkacalah, siapa tahu kamulah yang terlalu egois dan tak sadar diri. Ini disuruh introspeksi. Jadi segala sesuatu tuh ya, untuk meringankan diri kita sendiri ya, pikiran kita dan hati kita, jangan terlalu menyalahkan orang lain. Coba sekali kita, kadang kamu tuh kayak merasa bersalah pada hal yang bukan salah kamu, itu berlebihan ya, itu dihindari ya. Dan juga hal-hal yang mungkin memang salah mereka, tapi salahnya kita juga ada. Kenapa kita respect sama mereka? Kenapa kita izinkan mereka masuk ke hidup kita? Ya, gitu. Kenapa kita harus respect sama hal-hal negatif gitu? Jadi itu kesalahan-kesalahan kita yang tidak kita sadari. Kita hanya bilang dia tuh yang suka gini sama gue. Salahnya kita di mana? Kan dia yang memulai, kan dia yang salah. Nah, lalu haruskah kamu fokus ke kesalahan dia terus? Kesalahan kamu adalah ngapain kamu pikirin? Kalau emang dia jelas sudah salah, ya udah nggak usah dipikirin. Kalau dia selalu membuat kamu sakit, ya udah hindarin gitu. Kita lah yang mengizinkan kesakitan yang dibuat orang itu bisa kita rasakan. Jadi kalau kita ngekat, nggak akan tembus tuh rasa sakit itu. Jadi jangan terlalu menyalahkan orang lain, tapi sadar-sadar diri lah ya. Berkacalah, siapa tahu kamu yang terlalu egois. Nah, kalau tentang egois ya, coba lagi, kita ini manusia nggak sempurna, ada ego kita juga, dia ada ego, kita juga ada ego. Jadi kalau sama-sama keras ya sudah, kebentur, hancur, berkeping-keping, nggak akan nyambung tuh, hancur lah ya. Jadi buang dulu ego kita ya, berpikirlah yang dewasa, bijaksana, selalu ambil jalan tengah, dan juga selalu introspeksi. Itu sih saran semesta ya.
Buatlah judul baru, ini bottom of the deck-nya. Buatlah judul baru dalam hidupmu dan teruslah menulis. Nah, mungkin kamu harus membuat sesuatu yang baru, selalu membuat sesuatu yang baru dari pikiran kamu sebelumnya atau pikiran kamu saat ini. Ya, coba kamu ganti deh lembaran baru dalam pikiran kamu itu. Kalau saat ini kamu berpikir, gini nih, ya, saya harus berpikir ini gitu. Coba kamu berpikir lain lagi, yang baru ya, dalam versi terbaru gitu. Kalau kamu cara kamu memikirkan sesuatu hal yang menjadi cara kamu untuk bisa positive thinking, mungkin kamu punya cara yang sudah dengan versi lama ya, coba diganti dengan versi baru. Misalnya apa? Banyak tukar pikiran, banyak berdiskusi, banyak bereksplorasi ya, supaya memperluas pola pandang kita ya, sudut pandang kita dalam menanggapi satu hal. Pikiran kita ini kan, otak kita ini kan kapasitasnya nggak terbatas ya, bisa menampung berbagai ilmu. Jadi jangan batasin dirimu untuk perihal ilmu pengetahuan atau perluasan wawasan, karena dari pikiran, dari otak kita ya, kecerdasan kita, kelihayan kita akan bisa menguasai diri kita dan bisa cerdas menangani problematika dalam hidup ini ya. Kita harus rubah versi ya, caranya mungkin sama tapi dengan versi yang lain lagi gitu ya, versi yang baru gitu ya. Caranya mungkin masih sama tapi dengan versi terbaru, mungkin agak sedikit modern ya, lebih caranya yang lebih ringan ya, lebih spesial, lebih mudah, cara yang lebih mudah lah, lebih gampang gitu ya. Teruslah menulis. Mungkin kalau kamu tidak bisa mengungkapkan sesuatu atau sesuatu yang terpendam di otak kamu ya, misalnya kamu punya keinginan untuk beli rumah, tulis saja tuh di diary kamu. Diary ya, kita biasa di masa SMP itu biasanya ada buku diary ya, ditulis saya ingin beli rumah di tanggal bulan ini, tanggal ini. Itu akan memicu kita untuk fokus ke situ, dan apa yang kita kerjakan tuh akan kita prioritaskan untuk bisa mewujudkan impian kita itu. Nah, kalau ada beban di luka hati kamu, bisa kamu tulis aja tuh, jangan di medsos ya. Saya juga masih manusiawi ya, kadang-kadang kalau lepas kontrol saya suka posting juga. Mungkin pengaruh emosi di saat mau menstruasi juga ya. Jadi sebaiknya coba kamu tulis aja, menulis, lakukan sesuai yang hobi kamu atau bisa kamu tuangkan ke kertas. Baru kamu baca ulang-ulang, perlu nggak hal ini yang saya rasakan ini dipikirkan gitu. Penting nggak? Apakah ini baik kalau dia diam di pikiran saya? Ya, kita akan melihat gitu ya. Kalau kita sudah tulis tentang keluhan hati kita ya, atau tentang beban di hati kita ditulis, terus kalau kita baca, nanti kita akan tahu ya nilainya. Maksudnya kita akan bisa menilai bahwa oh, ini masalah yang terjadi dalam diri saya ya. Kalau saya pendam selama ini tuh gimana gitu. Kalau sudah dituangkan ke kertas itu bisa ringan. Atau kamu bolehlah cari orang alternatif lain ya, seperti mungkin kamu cari tarot trader ya. Tarot trader mana saja bisa, saya bisa orang tarot trader yang lain yang lebih profesional, silakan. Yang penting kamu bisa mengungkapkan isi hati kamu dengan puas gitu ya. Yaitu melakukan konsultasi pribadi gitu, supaya mereka connect banget ke energi kamu dan tembus ke hati kamu gitu, untuk bisa lebih memahami kamu secara dalam ya, supaya adalah ungkapan yang bisa mengeluarkan setumpuk tekanan dalam batin kamu itu plong ya, jadi plong kalau sudah dikeluarin ya. Dan kamu bisa menjadikan kisah kamu ini dalam sebuah tulisan. Mungkin kamu akan bisa berkarya gitu ya, melalui tulisan kamu mungkin akan menjadi seorang penulis ya. Kalau kisah-kisah hidup kamu yang pahit itu bisa kamu susun menjadi sebuah cerita ya, itu akan bermanfaat bagimu kan ya, daripada kamu pendam. Coba kalau kamu bisa menulis ya tulis
dan dibagikan gitu ya, dibuat buku atau gitu ya. Kalau hobimu menulis ya menulis saja. Lebih baik kamu lakukan sesuatu yang menyenangkan kamu, memuaskan kamu, bisa menyalurkan bakat kamu gitu kan. Lakukan hal-hal yang menyenangkan ya, yang sesuai hobi kamu supaya tersalurkan dan ada hasilnya, daripada kamu buang-buang waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan justru merugikan gitu ya kan. Rugi di duit, rugi di waktu, rugi di energi, rugi di kesehatan lagi kan, ruginya double ya. Jadi nanti kalau kamu bisa lebih peduli sama diri, lebih self care ya, self love ya, lebih melakukan gerakan-gerakan yang membawa kamu pada perubahan suasana ya, perubahan pikiran, pola pikir ya. Ya, itu akan nantinya kamu akan berbahagia ya dengan dirimu sendiri, dan kamu juga bisa membahagiakan orang lain ya. Luka batinmu akan pulih ya. Mendung ini akan turun hujan, setelah mendung akan hujan kan. Nah, tergantung kita menyikapinya. Jadi kalau kita sedang galau, kita sedang terpuruk ya, coba kita lakukan perubahan ya, lakukan perubahan, maka hujan akan turun. Ketika hujan turun, sambutlah ya, sambutlah kebahagiaan dan keceriaan serta keberlimpahan, karena setelah mendung pasti hujan. Hujan itu identik dengan keberlimpahan ya, rezeki ya, penyucian alam ya. Alam menyiram bumi supaya bersih dari debu ya, dari ya energi-energi kotor lah ya. Ada manfaatnya tuh hujan. Kalau enggak kamu hujan-hujanan deh, hujan-hujanan atau mandi di pantai deh, siapa tahu itu bisa membantu, karena itu langsung kita dimandikan dari alam, oleh alam itu lebih bagus ya. Kita mandi di alam, seperti mandi di kali, mandi di pantai, itu juga terapi ya gitu ya. Mandi di air hujan ya, langsung tuh basah-basahan di luar sana, itu juga bisa merubah energi ya, menambah energi positif dalam diri kita, kan kita disirami langsung oleh alam. Kita nyebur ke dalam air yang mengalir ya, seperti di kali, di sungai ya. Itu juga membersihkan diri kita dari energi-energi negatif. Di pantai itu kan energi kadar garam ya, di situ bisa memulihkan energi-energi negatif dalam tubuh maupun energi dari magic, membersihkan energi-energi magic. Oke, demikian pembacaan saya, tapi saya mau lihat dulu ya, panjang ya, lama ya. Kita cek dulu zodiak kalian yang mengalami ini yang saya bacakan di sini. Kita buka 7 aja ya, terlintas di otak saya cuma 7. 2 3, tiba-tiba saya dapat 7. Saya maunya buka 9, tapi katanya pesan yang masuk di otak saya cuma 7 aja. Ya udah, ikutin. Nah, ini yang mengalami hal ini tuh Sagittarius, Scorpio, Capricorn, Pisces. Kelihatan gak sih? Coba nih, Sagittarius, Capricorn, Scorpio, Pisces, Gemini, Taurus, dan Virgo. Tuh. Nah, kalau nggak ada zodiakmu di sini, kamu yang mendengarkan video ini, kita cek di inisial nama. Inisial nama yang saya maksud di sini adalah huruf-huruf di antara nama kalian. Ada nggak keluar di sini? I, P, J, Q, S, C. Kelihatan gak sih? Nah, gini aja ya, I, P, J, Q, S, X, W itu mantannya atau orang lama, W, A, U, G, L, R, C, dan M, juga Y. Tuh, oke ya, di screenshot dan di zoom. Kalau nggak ada lagi punya kamu di sini, coba kita minta tambahan lagi. Ada huruf T, ada F, dan
N. Oke, di screenshot dan di zoom, cek aja ada nama kamu enggak, huruf-huruf dari nama kamu ada di sini enggak. Kalau enggak ya sudah, kita cek lagi melalui tanggal lahir dan usia ya. Oke, saya angkat ya. Nama kamu atau nama dia yang memagic kamu. Tanggal lahir dan usia. Ada angka 8, 70, 19, 55, 23, 5, 9, 17, 40, 26, 18, 21, 25, 22, 49, 75, 29, 30, 20, 7, 16, 4, 35, 12, 13, kelihatan gak sih? 13, 24, screenshot nanti ya. 24 taruh di mana nih? Tuh, ini geserin deh. 24. Oh, ini tadi ada huruf E ya, nggak kelihatan tadi. Siapa yang namanya ada huruf E? Dia sangkut di sini. Oke, ada 24, 13, 39, 28. Oke, itu ya. Saya baca ulang ya. 24, 13, 39, 28, 8, 70, 19, 55, 23, 5, 9, 17, 40, 26, 18. Kok 81 sih? 18, 21, 25, 22, 7, 20, 30, 29, 75, 49, 16, 4, 35, dan 12. Oke, demikian pembacaan saya. Semoga resonasi, semoga kalian makin sehat bugar setelah ini ya, lebih self care, lebih self love ya, lebih sadar akan kesehatan mental dan kesehatan fisik kalian sendiri. Itu lebih penting daripada terlalu membuang-buang energi untuk hal-hal yang gak penting. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibagikan kepada orang-orang yang terlintas di pikiran kalian saat ini. Bagikan kepada mereka, siapa tahu bermanfaat untuk mereka juga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.